Di sana, dalam mitos, mereka mencari hal yang membantu pekerjaan, berguna bagi mereka, atau yang menurut mereka bisa menjelaskan sesuatu lebih baik. Misal, jika Anda melihat simposium seperti yang dilakukan Plato, di situ dia bahas eros. Untuk menjelaskan apa itu filsafat, dia bilang filsafat adalah eros. Halo para penonton yang terhormat, salam dari Istanbul Okulu untuk semuanya. Minggu ini, Associate Profesor Nihal Petek Boyak hadir bersama kita lagi. Selamat datang, Bu Doktor. Halo, terima kasih. Senang hadir. Apa kabar? Baik, Anda? Profesor, minggu lalu kita membahas filsafat kuno. Kita membahas tentang kelahiran filsafat dan para sofis. Di program kali ini, kami juga ingin sedikit membahas tentang mitologi. Apa peran mitologi dalam filsafat? Bagaimana Anda menafsirkannya? Sekarang, kalau kita lihat secara umum, seolah-olah sebelum proses yang dimulai dengan Thales, ada masa-masa mitologi. Orang-orang dulu menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dengan mitos atau cerita-cerita mitologi. Setelah itu, penjelasan-penjelasan tersebut dirasa tidak cukup, dan seolah-olah kita tiba-tiba beralih ke pemikiran rasional dan memulai filsafat, seakan keduanya adalah dua kutub berbeda. Padahal sebenarnya, dalam filsafat pun kita masih menggunakan mitos. Jadi, kalau kita melihat para filsuf, khususnya filsuf zaman kuno, kita tidak bisa benar-benar mengatakan ada pemutusan total antara mitos dan filsafat. Misalnya, jika kita melihat Empedokles dari kalangan Prasokratik, Empedokles menjelaskan 4 unsur utamanya dengan mengaitkannya pada dewa dan dewi. Namun alasan dia menjelaskannya seperti itu bukan berarti penjelasannya adalah sebuah mitos. Namun, dengan menggunakan dewa atau dewi dari sistem dewa Olympus, sebenarnya ia berusaha menjelaskan pemahamannya sendiri tentang keberadaan. Atau misalnya, jika kita melihat pada karya Republik milik Plato, ia sebenarnya menempatkan sebuah mitos di dasar negara. Dalam mitos ini, dijelaskan bahwa perpindahan antar kelas mungkin, bahwa setiap orang dalam sistem kelas 3 memiliki unsur berbeda dalam dirinya, dan sebagainya. Ini adalah mitos Venesia, atau kadang disebut mitos logam, ada juga yang menyebutnya mitos logam mulia. Namun, kita bisa membicarakan mitos Venesia. Jadi, mereka tidak sepenuhnya tidak menggunakan mitos dalam filsafat. Artinya, mereka tidak serta-merta langsung melakukan filsafat yang benar-benar murni. Sebaliknya, di situ mereka memanfaatkan mitos yang berguna bagi mereka, yang bisa membantu mereka, atau yang menurut mereka bisa menjelaskan sesuatu lebih baik. Misalnya, kalau Anda melihat simposium seperti yang dilakukan Plato, di situ dia membicarakan eros dan mengatakan bahwa untuk menjelaskan atau menggambarkan filsafat, filsafat memiliki erosnya sendiri, seperti sesuatu yang berada di antara orang bodoh dan orang bijak. Jadi, orang bodoh tidak melakukan filsafat, begitu juga orang bijak. Yang satu tidak tahu, yang lain tidak butuh. Filsafat ada di tengah-tengah keduanya. Untuk menjelaskan ini, dia memakai eros. Dia jelaskan ini kepada kita lewat orang tua eros dalam mitologi. Jadi sebenarnya, saat menyebarkan atau menjelaskan filsafat atau pemikiran filosofis kepada semua orang, kita memanfaatkan mitos-mitos. Tapi ini bukan berarti seperti itu. Bukan berarti mereka masih mengambil mitos lalu melanjutkannya dan membuat filsafat di atasnya. Mereka mengambil apa yang mereka butuhkan dari situ. Lalu setelah itu, ya, semacam pemikiran filosofis tentu saja yang kita sebut sebagai pemikiran rasional, apapun yang kita katakan, atau yang kita sebut sebagai pemikiran mendalam, atau ketika kita mencoba menjelaskan keberadaan, pengetahuan, apapun yang sedang kita kejar. Jadi, kalau kita lihat, kita tidak bisa benar-benar bicara tentang sebuah pemutusan yang jelas. Tapi memang ada perubahan cara berpikir. Artinya, kita bisa mengatakan ada peralihan dari kepercayaan buta menuju pemikiran lebih kritis, di mana kita mulai mempertanyakan dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, siapa saja filsuf yang menonjol di era ini, dan apa saja ajaran mereka? Mari kita bahas hal-hal ini. Secara umum, kalau kita melihat buku filsafat kuno, seperti di buku Cevisi, memang begitu. Sebenarnya, ada klasifikasi dalam filsafat kuno, yaitu filsafat Helenik dan Helenistik. Di sini Anda mulai dengan filsafat Helenik, ini disebut periode Prasokrates, atau disebut para presokratik. Presokratik, sofis, bahkan mungkin lebih tepat disebut prasofis daripada prasokratik.
Tapi seakan semua ini ada dalam kronologi besar. Setelah para sofis, kita membaginya lagi menjadi periode sistematik. Kalau dilihat, seolah-olah semua masalah ini berbeda satu sama lain. Lalu dikatakan, bersama para sofis, filsafat mulai membahas tentang manusia. Seolah-olah sebelumnya tidak ada yang pernah memikirkan manusia atau sama sekali tidak pernah memikirkan tentang nilai-nilai. Salah satu alasan dari klasifikasi di sana juga adalah karena Aristoteles menyebut para prasokratik sebagai physico. Artinya, mereka dianggap melakukan filsafat alam dan berpikir tentang alam. Saya juga sudah menyebutkan hal ini di bagian sebelumnya. Sebenarnya mereka tidak hanya melihat dari sudut pandang apa itu keberadaan atau apa bahan utama dari keberadaan. Artinya, ada beberapa fragmen lain juga. Tentu saja, ketika Anda mempertanyakan keberadaan, secara tidak langsung pasti ada kaitannya dengan pengetahuan. Tapi kita juga tahu bahwa ada beberapa fragmen yang berkaitan dengan etika atau bahkan politik. Jadi misalnya, kalau kita melihat Herakleitos, sangat bermakna bahwa Herakleitos menjadikan perang sebagai bapak dari segala sesuatu. Karena sebenarnya, mereka langsung menerima ancaman itu terkait dengan ancaman bahwa Efes tidak bisa menunjukkan eksistensinya sendiri tanpa menentang apapun. Setelah itu, polis lain membantu mereka dan mereka sebenarnya bisa mempertahankan eksistensi mereka, tapi mereka sendiri tidak berperang. Jadi dia berpikir berperang adalah salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi. Kita bisa mengatakan hal ini memiliki beberapa implikasi politik. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang ini, maksudnya secara umum, ya mereka memang telah memikirkan tentang alam dan mengatakan beberapa hal tentangnya. Kalau kita lihat dari Thales sampai Demokritos, semua para prasokratik ini membicarakan hal tersebut. Namun, bukan berarti mereka tidak membicarakan hal lain di luar itu. Artinya, mereka juga mempersoalkan masalah terkait tempat mereka berada atau hal-hal yang mereka alami sendiri. Mungkin saja bagian-bagian itu tidak sampai ke tangan kita, jadi kita tidak tahu soal itu. Seperti saya bilang, kita hanya tahu dari apa yang benar-benar sampai atau diteruskan kepada kita. Jadi kita hanya melihat bagian mana yang diambil orang lain. Para sofis itu penting. Saya juga sudah sempat membahas sedikit tentang para sofis di program sebelumnya. Saya pikir mereka adalah kelompok seharusnya muncul di panggung sejarah filsafat. Paling krusial adalah proses yang dimulai dengan Sokrates. Dan saya sendiri bisa dibilang cukup mengidolakan Sokrates. Saya penggemar Sokrates. Ya, saya benar-benar menempatkan dia secara jelas di sana. Yang paling menonjol atau yang sebenarnya paling memengaruhi kita secara mendalam itu juga berasal dari hal tertentu. Teori harus berjalan beriringan dengan praktik. Hanya mengetahui teori saja, misalnya Anda tahu apa itu keadilan, tapi kalau Anda tidak pernah menerapkannya, itu tidak ada artinya. Jadi, hal ini sangat memengaruhi kita. Ada juga hal-hal yang memengaruhi kita dari apa yang terjadi pada Socrates. Tapi yang paling jelas menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup, seperti ungkapan hidup yang tidak dipertanyakan. Dia tidak hidup. Ya, benar. Karena dia mengatakan itu kepada kita bisa menempatkannya dengan sangat jelas. Tapi setelah itu, kalau kita melihat ke masa Platon dan Aristoteles, mereka juga tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Bisa dibilang mereka berdua membentuk hampir seluruh fondasi sejarah filsafat. Namun, mereka juga agak berutang pada filsuf prasokratik. Jadi, gagasan-gagasan berkembang dengan menambahkan satu sama lain. Bisakah kita lihat sebuah rantai? Menurut saya, bisa. Kita bisa melihatnya jelas. Ada juga sekolah-sekolah Sokratik di antaranya. Jadi, mereka juga ada. Periode Helenistik bahkan lebih menarik. Pada masa itu, mereka memenuhi kebutuhan zamannya. Pada masa Helenistik, lebih banyak membahas soal moral atau hal kehidupan. Karena cara hidup pun berubah. Jadi, apa yang berubah? Pertama, kita sudah tidak lagi hidup dalam bentuk polis. Karena cara hidup berubah dan orang-orang mulai membutuhkan hal yang berbeda, maka cara berfilsafat di sana juga ikut berubah. Jadi, tahu kita melihat semuanya, maksudnya, tahu kita melihat semuanya dari satu sudut pandang, kita bisa bilang bahwa masing-masing itu sangat berharga berdasarkan zaman mereka sendiri, tempat mereka hidup, dan ide-ide yang mereka hasilkan. Agak sulit juga ya, maksud saya, apakah benar untuk menonjolkan satu di atas yang lain? Saya tidak tahu, tapi masing-masing punya nilai yang benar-benar berbeda. Kalau begitu, mari bahas ke masa kini, Pak. Filsafat dan filsuf zaman kuno. Menurut Anda, bagaimana kontribusinya untuk berfilsafat di masa kini, atau untuk tidak berfilsafat, atau mengetahui sejarah filsafat? Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Pertama-tama, bukankah ini pertanyaan paling mendasar? Kenapa kita harus tahu sejarah filsafat?
Kalau begitu, manusia sebenarnya bisa berpikir sendiri. Kalau dia berpikir tentang pemikiran dan masalahnya sendiri, saya juga bisa berfilsafat tanpa harus tahu sejarah filsafat. Sebenarnya, mengetahui cara tertentu dalam berfilsafat juga berasal dari mengetahui sejarah filsafat. Pertama, Anda tidak akan menemukan kembali sesuatu yang sudah ada. Sudah ada gagasan yang sudah ada, dan Anda akan membangun pemikiran di atasnya. Lalu, mengapa saya harus mempelajari filsafat kuno? Ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan mahasiswa, bukan? Karena di awal-awal mereka bilang, maksudnya, mari kita pelajari yang kontemporer saja, tidak usah belajar yang lain. Padahal, sejak awal Anda juga mulai mempelajari cara tertentu dalam berfilsafat. Bagaimana para filsuf ini melakukannya? Kita mulai dari sini. Permasalahan di sini, maksudnya permasalahan di zaman kuno, meskipun sistem pemerintahan dan tempatnya berbeda, pada dasarnya tetap merupakan permasalahan manusia. Dulu kita membahas apa itu keadilan. Hari ini pun kita masih membahas apa itu keadilan. Konteks, isi, atau hal lain bisa berubah tergantung tempat dan waktu. Namun, bukan berarti, perubahan ini memang kita tidak pernah sampai pada hasil yang mutlak. Jadi, meskipun Plato memberikan definisi tentang keadilan, di masa berikutnya, misalnya kita melihat pada masa Helenistik, definisi keadilan itu, atau kalau kita lihat pada Aristoteles, kita melihat bahwa keadilan didefinisikan dengan pendekatan yang berbeda. Jadi sebenarnya, konsep atau masalah yang kita tekuni atau kita kejar itu tidak berubah. Kita memiliki masalah yang hampir sama, tetapi jawaban kita berbeda, atau jalan yang kita tempuh sedikit berbeda, atau pertanyaan-pertanyaan kita menjadi lebih bercabang dan berkembang. Saya bisa bilang begini, ketika saya melihat kembali ke Plato misalnya, di Plato ada beberapa kritik terhadap tipe manusia dalam demokrasi, dan saya sangat suka bagian itu, maksud saya bagian itu, di dalam karyanya Republik. Dia bilang, kadang-kadang dia membuat sebuah definisi tentang manusia demokrasi di dalam Republik. Kadang-kadang, katanya, dia duduk di bawah pohon, berbaring sepanjang hari, tapi kadang-kadang tiba-tiba ingin belajar filsafat, lalu kadang-kadang pergi, makan sesuatu, melakukan hal-hal lain. Itu sebenarnya menggambarkan tipe manusia yang kita sebut manusia konsumtif saat ini. Apa maksudnya manusia konsumtif? Yaitu orang yang setiap hari menginginkan hal yang berbeda, hari ini menjadi sesuatu, besok menjadi hal lain, bahkan berpikir bahwa dia bisa menjadi apa saja, tipe orang yang tidak pernah berhenti mengonsumsi, selalu mengonsumsi, tapi melakukannya tanpa memiliki pengetahuan apapun. Kalau kita ambil definisi Plato tentang manusia demokrasi di sana, dan kita tunjukkan kepada orang-orang tanpa menyebutkan bahwa itu dari Plato, mereka pasti akan bilang, oh ini manusia zaman sekarang. Ya, Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dari manusia itu sendiri. Artinya, masalah-masalah manusia atau cara hidup manusia pada dasarnya tidak ada yang benar-benar berubah. Jadi, ketika kita kembali melihat ke zaman kuno, tentu saja kita tidak mungkin mengambil semacam aristokrasi pengetahuan ala Plato dan membawanya ke sini. Itu memang sudah jelas merupakan situasi yang utopis. Tapi setidaknya, ketika kita mencari solusi, kita bisa mengambil kritik-kritik dari masa itu, memikirkannya kembali, dan di masa berikutnya, atau saat kita mengejar semacam kebenaran, meskipun sekarang kita tidak akan lagi mengejar ide tentang kebaikan seperti dulu, kita tetap sedang mencari kebenaran. Maksudnya, apa yang kita inginkan? Misalnya, definisi dasar tentang keadilan atau hal-hal mendasar lain seperti memikirkan hak asasi manusia. Sebenarnya, kita juga sedang mengejar sesuatu yang universal. Tapi kalau kita lihat, hal itu tetap tidak berjalan. Hari ini, kita seolah bertingkah seperti semua masalah sudah selesai dan tidak punya masalah. Tapi, masalah di zaman kuno, hari ini pun tetap ada karena manusia tetap manusia. Sekarang, ada masalah lain di bawah teknologi, hal-hal berbeda, dan hal yang dulu tidak ada di masa itu. Tapi ya, pada masa itu juga, seperti yang saya bilang, ada persoalan keadilan dan sebagainya. Sebenarnya, masalah-masalah mendasar kita selalu sama. sebenarnya sama saja, hanya isinya yang sedikit berubah. Lalu, apa gunanya bagi kita? Apa yang mereka katakan penting, orang-orang ini? Maksudnya, apa yang mereka sampaikan? Apa yang mereka ceritakan kepada kita? Bagaimana mereka mengkritik? Hari ini misalnya, saya ambil kritik mereka tentang manusia dalam demokrasi dan setuju 100%. Atau misalnya, pada Aristoteles ada konsep potensial aktual. Sebenarnya, seolah-olah itu sangat khas di zamannya dan kita tidak akan pernah membahasnya lagi.
Tapi kalau kita lihat, misalnya, pada salah satu filsuf paling mendasar saat ini seperti Nussbaum, dia mengikuti pemikiran Aristoteles dan filsafatnya didasarkan pada bagaimana manusia mewujudkan potensinya. Tentang kemampuan-kemampuan, ini hal penting. Kita merujuk ke sana, tapi sebenarnya setiap orang berpotensi melakukan hal, dan saat kita menelusuri sejarah filsafat, kita sampai pada Aristoteles. Perlu tahu mengapa kita melakukan sesuatu. Karena itu, daripada menemukan semuanya dari awal, lebih baik kita ambil yang sudah ada, menambah, membawanya ke masa kini, dan menawarkan solusi untuk hari ini. Misalnya, kalau kita lihat, kita akan kembali melihat ke stoicisme. Tapi, apa manfaat stoicisme bagi kita saat ini? Sebenarnya, sekarang ini ada yang kita sebut sebagai kesadaran penuh atau mindfulness. Ini sangat populer belakangan ini, ya, seperti pengembangan diri. Kalau kita melihat ke sana, apa yang kita temukan? Sebenarnya kita melihat stoicisme. Bahkan, yang dibicarakan itu sesuatu yang stoik. Kalau ada yang mengajarkan mindfulness atau kesadaran penuh secara sadar, mereka biasanya juga kembali ke stoicisme. Jadi, stoicisme itu tentang pemahaman manusia yang universal. Mereka biasanya mulai dari siklus alam semesta di sana, lalu berlanjut ke mindfulness, yaitu bagian kontemporer di zaman sekarang. Jadi sebenarnya, banyak hal yang hari ini kita anggap sama sekali tidak ada hubungannya, ternyata sudah ada di filsafat zaman kuno, atau bahkan tidak harus zaman kuno. Kamu juga bisa menemukannya di abad pertengahan, pokoknya di dalam sejarah filsafat masa lalu. Jadi, hal-hal yang kita dasarkan sekarang itu sebenarnya sudah mereka dasarkan dulu. Karena itu, khususnya kalau kita melihat para pelaku pengembangan diri, Kita terus-menerus melihat meditasi, mindfulness di mana-mana. ini tidak bisa kamu lakukan tanpa tahu filsafat, karena kamu harus tahu dasar apa yang kamu katakan dan kenapa mengatakannya. Jadi, ketika kamu bilang ke seseorang, kita akan lakukan ini seperti ini, atau hal ini bisa dipikirkan seperti ini, sebenarnya sudah pernah dikatakan sebelumnya. Maksudnya, ini sudah ada di stoikisme. Kalau kamu merujuk ke sana, orang belajar juga akan tahu cara belajar, kemana harus melihat, apa yang harus dilakukan. Ketika dia membaca tentang stoikisme, dia bisa memahaminya lebih jelas. Jadi, saya tidak bilang kita harus kembali ke zaman kuno, tapi mengetahui sejarah filsafat itu penting. Karena banyak hal yang kita bicarakan tentang manusia hari ini, sebenarnya bisa kita lihat kembali ke masa itu. Misalnya, kalau saya kembali lagi ke para presokratik, saya pernah menyebutkan Eratosthenes di program sebelumnya. Eratosthenes, misalnya, punya klaim seperti ini. Dalam perdebatan tentang unsur utama keberadaan, menentukan satu esensi tunggal untuk masing-masing. Misal, jika dikatakan unsur utama keberadaan adalah air, maka tidak ada lagi yang membedakan saya dari Anda. Apa maksudnya? Artinya, bukan hanya manusia saja, sebenarnya kursi ini, meja ini, buku ini, atau bahkan bunga ini pun tidak ada bedanya dengan Anda. Dari sini, kemana saya akan menuju? Sebenarnya, dari sini saya akan menuju pada semacam identitas antara manusia dan alam. Identitas ini bukanlah identitas yang sangat berbahaya, karena ini bukan seperti sesuatu yang lain. Misalnya, saya menentukan suatu esensi, tapi ini juga bukan seperti itu. Tapi sebenarnya, misalnya, ketika saya merusak alam, itu seperti saya menentang sesuatu yang berasal dari akar yang sama dengan saya. Kalau kita melihat ke sana, misalnya ketika kita membahas krisis iklim saat ini, kita juga bisa melihat betapa salahnya dominasi manusia itu melalui para prasokratik. Baik Pak, terima kasih banyak atas komentar berharga Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa, minggu ini tamu kami dosen madya Dr. Nihal Petekboya. Sampai jumpa, selamat tinggal.